Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivi Solihah dengan NIM 34245, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Hadis Dakwah yang diampu oleh Bapak Dosen Adi Abdullah. Di sini saya akan membacakan tema tentang metode dakwah berdasarkan hadis Nabi. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Maka metode berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, sedangkan dakwah menurut pendapat Bayyal Hauli yaitu suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Jadi metode dakwah yaitu cara yang dilakukan dai kepada mad'u untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekumpulan orang yang menyerukan kebajikan dan menyuruh atau berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Metode dakwah Nabi memiliki dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dalam periode ini memiliki tiga fase. Fase awal yaitu fase di mana Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan hanya diikuti oleh keluarga dekat serta para sahabat. Fase tengah, di fase ini Nabi mulai melakukan dakwah secara terang-terangan karena dakwahnya mulai mendapat dukungan dari masyarakat. Fase akhir, sudah terbentuk masyarakat pendukung dakwah Nabi yang kokoh memegang keimanan. Di fase ini, Nabi mulai menampakkan diri kepada keluarga besar yang menentang beliau dan masyarakat lainnya. Periode Madinah, umat muslim sudah kuat iman, dari situ dakwah yang digunakan yaitu wahai orang-orang yang beriman. Pada periode ini Nabi mengajarkan tentang Pada periode ini Nabi mengajarkan tentang perintah puasa, zakat, dan kewajiban lainnya beserta tata caranya. Periode Madinah berkaitan dengan peraturan dan sistem kemasyarakatan. Periode ini juga Nabi berhadapan dengan kaum pemeluk Yahudi dan Nasrani serta orang-orang munafik lainnya. Beberapa metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, metode dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam yaitu ajakan kepada manusia melalui tulisan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, metode dakwah bil hal yaitu keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntutan Islam, yang berarti banyak menekankan pada kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah. Yang ketiga, metode dakwah lisan, seperti lisan yang berarti bahasa atau ucapan, sehingga dakwah bil lisan dapat diartikan sebagai menyampaikan pesan melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi antara dai dan mad'u, di mana dalam dakwah dua lisan ini sering digunakan di masyarakat saat pengajian maupun saat peringatan hari-hari tertentu, karena menganggap metode ini cukup efisien untuk dilakukan. Keistimewaan dakwah Nabi antara lain adalah
berasal dari Allah. Rabbaniyah al-Dakwah, dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersumber dari wahyu yang berasal dari Allah, atau dikenal dengan istilah Rabbaniyah al-Dakwah. Nabi SAW sendiri yang diberi tugas untuk menyampaikan dakwah itu juga berdasarkan perintah Allah. Komprehensif Syumuliyah al-Dakwah, dakwah Islam yang dibawa Nabi SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada suatu gerak dan langkah manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang tidak ada aturannya dalam Islam. Universal alamiah al-Dakwah, Nabi tidak mengenal batas-batas waktu, tempat, dan etnis, melainkan berlaku untuk sepanjang zaman di semua belahan bumi dan semua umat manusia di dunia. Mengenal balasan amal jazaiyah al-Dakwah, dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak sekedar nasihat-nasihat dan bimbingan tentang norma-norma dan nilai-nilai keluhuran tanpa adanya balasan bagi pelakunya. Memang ia berisi nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan, tetapi ia juga sekaligus mengajarkan adanya balasan, yaitu berupa pahala bagi yang mematuhi nasihat-nasihat itu dan siksa bagi yang tidak mematuhinya. Moderat Iktidaliyah al-Dakwah, keistimewaan dakwah Islam selanjutnya adalah ia bersifat moderat. Islam mendorong agar mencapai tingkat kesempurnaan, tetapi pada saat yang sama ia juga tidak menutup mata terhadap karakteristik dan realitas manusia. Islam melarang penganutnya untuk bersifat berlebih-lebihan dalam beragama, namun ia juga melarang sikap semena-mena sehingga persyaratan minimal pun tidak terpenuhi.